Teman-teman Kepekit, apa kabar hari ini? Selamat pagi. Sekarang kita akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Siapkan hati ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Memaafkan, kasih itu tak pernah rendah, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Saya Rina
firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Halo anak GP Kids, selamat pagi. Kalian sekarang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Oke, mari kita berdoa dulu ya. Tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini kami boleh kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih juga untuk tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah sekarang kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami agar kami boleh mengerti isi dari cerita firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan. Inilah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak GP Kids, masih ingatkah kalian cerita minggu lalu bagaimana Kak Uni mengajak kalian untuk menjadi pembawa damai atau belajar berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kalian? Nah, sekarang ada pertanyaan baru. Bagaimana kita bisa berdamai kalau kita tidak bisa mengampuni sepenuh hati? Seperti Yusuf, dia bisa berdamai karena dia sudah mengampuni atau dia sudah melupakan semua kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan berapa kali kalau kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau berapa? Nah, anak-anak, kebiasaan kita adalah kita suka menghitung berapa banyak kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita. Biasanya kita punya batasan maksimal 3 kali. Misalnya nih ya, kalau dia mau pukul aku, sekali lagi dia pukul aku, sampai yang ketiga kali, maka aku akan balas dia ya. Nah, itu kebiasaan kita. Tetapi, apakah itu benar menurut firman Tuhan? Dan ternyata anak-anak, firman Tuhan berkata, atau Tuhan Yesus berkata, kita mengampuni orang itu tidak ada batasannya. Berapa kali ya? Pada suatu hari, datanglah Petrus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali kah?" Jawab Tuhan Yesus, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Suatu kali raja itu memanggil seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta atau nilainya sekarang banyak sekali, jutaan. Tetapi hamba itu tidak mampu melunasi hutangnya. Lalu raja memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala yang ia punya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu kepada raja. "Oh tidak, jangan raja, sabarlah dahulu, hutangku pasti akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan hingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia menemui temannya yang berhutang 100 dinar kepadanya, jumlah yang sangat sedikit. Tetapi dengan marah hamba itu berkata kepada temannya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah temannya itu dan memohon kepadanya untuk "Bersabarlah dahulu, aku belum bisa membayarnya, tetapi aku pasti akan melunasi hutangku." Tetapi ia menolak dan menyerahkan temannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada raja mereka. Maka raja itu menjadi marah dan dia memanggil hamba yang berhutang kepadanya. "Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, tetapi kenapa engkau tidak mau mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah rajanya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Bapakku yang di surga akan berbuat yang sama terhadap kamu apabila kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Wah, ternyata banyak sekali ya kalau kita harus mengampuni. Kata Tuhan Yesus berapa?
70 kali 7 kali. Itu kalau dikalikan hasilnya itu banyak sekali ya anak-anak ya. Nah itu artinya kita tidak boleh menghitung-hitung berapa banyak aku harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sudah jauh lebih dulu mengampuni kita. Dengan Dia rela mati di kayu salib, dengan darahnya tercurah, itu sudah menebus kita dari dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita. Nah sekarang tugas kita adalah kita juga harus mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Ketika kita sudah menerima anugerah pengampunan atau anugerah keselamatan, tugas kita juga mau melakukan kasih yang sama kepada orang lain. Jangan hitung-hitung kesalahan orang lain kepada kalian, tetapi kalian harus mengingat berapa banyak pengampunan yang Tuhan berikan untuk kesalahan-kesalahan kita. Nah, anak-anak, kita buka dulu dari Matius 6 ayat yang ke-14. Matius 6 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mau mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga juga akan mengampunimu. Tetapi sebaliknya, jikalau kamu tidak mau mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga juga tidak mau mengampunimu." Jadi anak-anak, mana yang akan kalian pilih? Kalian akan mengampuni orang atau kalian tidak mau mengampuni? Semuanya akan ada resiko yang akan kita terima. Gisel, Shalom, kalian ingat nggak kesalahan apa yang pernah dilakukan orang lain kepada kalian? Kalau aku ingat, aku pernah dibully sama teman sekelasku, terus juga adikku pernah nyupit aku sama pukul aku. Oke, Shalom. Aku pernah diejek sama teman sekelas. Terus kalau adik, mainanku pernah dihilangin sama dirusakin sama dipukul juga. Oke, perasaan kalian gimana waktu orang lain berbuat salah? Sedih, terus ya gitu. Kalau aku sedih juga sama marah. Oke. Lalu kalian ingat nggak kesalahan apa yang pernah kalian lakukan? Mungkin sama orang tua atau sama Tuhan? Kalau aku pernah bohongin mama, terus gak lupa gitu berdoa gitu. Oke, berdoa, lupa berdoa apa Gisel? Makan. Oke, Shalom. Kesalahan apa? Aku pernah sama mama, sama papa juga pernah nggak taat sama marah. Kalau sama Tuhan, aku kadang-kadang doang baca Alkitabnya. Oke. Nah, capek nggak kalau kalian harus memaafkan orang yang berbuat salah pada kalian? Ya, lumayan capek. Sama lumayan capek juga. Tapi tahukah kalian kesalahan-kesalahan kalian telah diampuni oleh Tuhan Yesus? Senang nggak rasanya waktu tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kita dari dosa-dosa? Seneng banget. Senang. Nah anak-anak, sebagai penutup cerita firman Tuhan hari ini, Kak Oni mau ajak anak-anak di rumah untuk mengambil sebuah kertas dan alat tulis. Kalian menuliskan 1. Kesalahan apa saja yang pernah dilakukan orang lain kepada kalian. Mungkin yang sudah kalian lupakan atau belum, silahkan ditulis. Lalu yang kedua, kesalahan apa saja yang pernah kalian lakukan, baik itu kepada Tuhan ataupun kepada orang lain. Ya anak-anak GP Kids, jikalau kalian nanti sudah selesai menuliskan kesalahan-kesalahan tadi, kalian ambil waktu untuk kalian berdoa kepada Tuhan. Kalian minta tolong Roh Kudus menolong kalian berdoa kepada Tuhan, dan
kalian mohon ampun dulu kepada Tuhan untuk setiap kesalahan yang sudah kalian lakukan. Lalu yang kedua, kalian minta tolong Roh Kudus juga untuk memampukan kalian mengampuni orang yang bersalah kepada kalian. Maka percayalah, Tuhan Yesus akan mengampunimu juga. Ya anak-anak GP Kids, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Kita akan akhiri dengan doa. Kita mau tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami terus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau sudah jauh lebih dahulu mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di kayu salib bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus terus memampukan kami, menolong kami agar kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami menyerahkan juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang tengah mengikuti sekolah online. Tuhan tolong mampukan mereka agar mereka boleh mengikuti sekolah online ini dengan baik. Biar kiranya hikmat marifat Tuhan juga turun tercurah atas mereka. Bapa, Engkau juga memberkati papa mama, setiap pekerjaan Tuhan berkati buat mereka berhasil ya Bapa. Dan biar kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan terus melimpah atas keluarga dari anak-anak GP Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak GP Kids, jangan lupa untuk terus menjadi pembawa damai dan terus membawa kasih Tuhan dengan mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kalian, karena Bapa di surga sudah jauh lebih dahulu mengampuni kita semua. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah